Halo teman-teman, terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Di video ini, saya ingin sedikit berbagi sejumlah informasi terkait malaria. Malaria tentunya bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita, orang Indonesia. Apalagi bagi kita yang notabene-nya selalu berlangganan pada penyakit ini, pada musim hujan. Nah, tanpa memperpanjang kata lagi, yuk kita simak videonya. Siklus hidup Plasmodium yang disebabkan oleh nyamuk betina. Nyamuk betina menggigit manusia dan menginjeksi sporozoid ke dalam tubuh manusia. Melalui aliran darah, sporozoid yang berada di dalam tubuh manusia akan masuk dan menginfeksi sel hati. Sporozoid akan bereproduksi secara aseksual sehingga membentuk merozoid. Merozoid menggunakan ujung selnya untuk menembus sel darah merah. Kemudian merozoid tumbuh dan mereproduksi secara aseksual berulang-ulang sehingga terdapat merozoid yang baru atau biasa disebut trofozoid. Trofozoid keluar setelah memecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang dengan interval 2-3 tergantung pada spesiesnya. Akibatnya penderita mengalami demam secara periodik. Dalam jaringan darah, beberapa merozoid membentuk gametosit yang terdiri atas gametosit jantan atau mikrogametosit dan gametosit betina atau makrogametosit. Bila jamuk Anopheles betina menggigit dan mengisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit berpindah dan masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet dan makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Mikrogametosit dan makrogametosit berfertilisasi membentuk zigot diploid atau ookinet. Hal ini disebut reproduksi seksual. Ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk dan membentuk oosista yang berdinding tebal. Di dalam oosista berkembang biak ribuan sporozoid. Sporozoid berpindah dari dinding usus dan berpindah ke dalam kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sama ketika nyamuk menginfeksi orang lainnya. Apa itu malaria? Teman-teman yang saat ini berada di daerah endemis malaria tentunya tahu apa itu malaria. Malaria adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh parasit Plasmodium akibat gigitan nyamuk Anopheles. Nah, selain dari gigitan nyamuk, penyebaran malaria juga dapat disebarkan oleh transfusi darah dari orang yang sebelumnya terkontaminasi oleh malaria. Malaria sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, malaria perniciosa. Malaria perniciosa biasanya disebabkan oleh Plasmodium ovale. Nah, malaria ini jarang sekali dijumpai. Malaria ini banyak ditemui pada daerah-daerah seperti Afrika dan Pasifik Barat. Kedua, malaria tertania. Malaria tertania ini disebabkan oleh Plasmodium vivax. Nah, ciri-ciri malaria ini yaitu para penderita akan merasakan demam pada hari ketiga. Dan diperkirakan malaria ini adalah penyebab kasus malaria hingga 43% pada manusia. Selanjutnya, malaria quartana. Nah, malaria quartana ini disebabkan oleh Plasmodium malariae. Nah, ciri pada malaria ini yaitu para penderita akan merasakan gejala demam pada hari keempat. Malaria ini sendiri kira-kira menyebabkan hingga 7% kasus malaria di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu malaria tropikia.
Nah, malaria ini biasanya disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Malaria ini merupakan jenis malaria yang paling patogenik dan seringkali berakibat fatal. Jenis malaria ini seringkali menyebabkan beberapa komplikasi berat seperti cerebral malaria atau malaria otak, yang anemia berat, shock, gagal ginjal akut, perdarahan, sesak napas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah malaria knowlesi. Plasmodium knowlesi adalah jenis parasit yang secara alami menginfeksi monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Parasit ini paling banyak ditemukan di Asia Tenggara dan menyerang manusia. Parasit ini sendiri memiliki kemampuan untuk bereproduksi setiap 24 jam sehingga berpotensi untuk mengakibatkan kematian. Selanjutnya yaitu gejala malaria. Gejala malaria memiliki beberapa kelompok tersendiri, yaitu pertama, gejala klasik. Nah, gejala klasik ini biasanya terjadi pada orang yang pertama kali terkena malaria. Gejala-gejala yang muncul antara lain yaitu pertama mungkin menggigil kira-kira dalam kurun waktu 15-60 menit, lalu mungkin demam dalam kurun waktu dari 2 hingga 6 jam, dan berkeringat dalam kurun waktu kira-kira 2 hingga 4 jam. Lalu ada juga gejala pada orang yang sudah sering terkena malaria. Nah, gejala yang muncul antara lain demam, menggigil, dan keringat. Selain itu, ada juga gejala berat atau komplikasi yang bisa diakibatkan oleh malaria, yaitu gangguan kesadaran dalam kurun waktu hingga 30 menit. Kemudian kejang yang bisa terjadi beberapa kali, lalu panas tinggi diikuti gangguan kesadaran, lalu mata kuning dan tubuh juga kuning, lalu perdarahan hidung, gusi, dan saluran pencernaan. Ada juga jumlah kencing berkurang, bisa disebut oliguri, lalu warna urin berubah seperti warna teh tua. Lalu ada beberapa masalah kelemahan umum seperti tidak bisa duduk atau berdiri, dan juga sesak napas. Untuk pencegahan malaria dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, gunakan kulambu ketika tidur. Kedua, memakai pakaian serba panjang ketika beraktivitas di luar rumah. Ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah, karena hal itu dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Ketiga, melakukan gerakan 3M, yaitu menguras penampung air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Selanjutnya, menggunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET. Selanjutnya, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk baik pagi ataupun sore. Lalu, jika tersedia, dianjurkan untuk melakukan fogging di daerah teman-teman kira-kira sebulan sekali. Selanjutnya, pengobatan malaria. Pengobatan malaria secara standar biasanya menggunakan obat kloroquine dan primakulin. Lalu untuk pengobatan alternatif biasanya menggunakan kina dan SP. Selanjutnya untuk pengobatan penunjang bisa menggunakan vitamin B kompleks, vitamin C, dan SF. Selanjutnya untuk obat malaria berat bisa menggunakan kina HCl 25% injeksi, lalu obat standar, dan kloroquine injeksi. Sekian video ini saya buat, saya berharap video ini dapat membantu teman-teman dalam mengatasi masalah malaria. Itu saja dari saya, terima kasih.